Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Farel Ultifan Ramadan, dan di video kali ini saya akan melakukan audit keamanan pada sistem operasi pribadi saya, yaitu eh, sistem operasi yaitu Microsoft Windows 10 Pro dengan versi yang udah tertera di sini. Tujuan audit ini adalah untuk menilai apakah konfigurasi keamanan yang saya gunakan sudah sesuai prinsip Secure Operating System. Fokus audit kali ini mencakup 5 area. Yang pertama, identity and access, system hardening, network defense, data protection, and monitoring. Mari kita lanjut aja langsung ke step yang pertama, yaitu identity and access management. Jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah kita menuju ke cari local security policy. Lalu di sini ada account policy, kita pencet. Lalu kita ke password policy. Nah, di sini ada beberapa polisi atau kebijakan yang Windows sediakan untuk kita bisa setup. Kebijakan-kebijakan ini untuk mengatur sifat-sifat atau ya peraturan yang bisa kita terapkan di password akun kita. Kita jelaskan dari yang pertama yang sebenarnya di sini step ini ada explain-nya, tapi kita explain secara singkat. Jadi enforce password history properties ini untuk apa? Artinya user bisa pakai password yang sama berulang kali. Resikonya ya kalau password lama udah bocor, hacker bisa pakai lagi. Kita rekomendasikan untuk set minimal 5 atau 10 password history di sini. Nah, habis itu maksimum password age. Passwordnya itu 42 hari, artinya passwordnya wajib diganti setiap 42 hari. Jadi kalau udah umurnya 42 hari, maka kita harus wajib mau ganti. Sebenarnya ini cukup aman, tapi kalau user cuma ganti jadi variasi kecil, misalnya ABC123 seru menjadi ABC123 seru 1, itu tetap rawan. Jadinya bisa diperpanjang ke 90 hari kalau passwordnya kompleks. Minimum password age adalah 0 day. Tadi kan maksimum, sekarang minimumnya adalah 0 hari. Artinya password bisa langsung diganti berkali-kali dalam sehari. Sehari itu bisa ganti terus. Resikonya atau user bisa bypass policy history dengan mengganti password bolak-balik sampai bisa pakai password lama lagi. Dan itu beresiko banget, akhirnya kita bisa set minimalnya menjadi 1 hari di sini untuk minimum passwordnya. Yang ini minimum password lengthnya itu 0 karakter, artinya password bisa kosong atau 1 huruf saja, jadi kayak bisa 0 gitu. Ini sangat berbahaya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya rekomendasinya adalah set minimal 8 sampai 12 karakter. Minimum password length audit adalah not defined. Jadi fitur audit itu hanya melaporkan, tidak memaksa. Karena not defined, OS tidak merekam apakah user pakai password pendek. Jadi ya seperti itu. Password must meet complexity requirement itu disabled. Nah, karena itu disabled berarti password bisa sesederhana mungkin 1234 atau password itu jadi password itu bisa. Jadinya resikonya sangat tinggi. Rekomendasinya kita enable saja untuk di sini. Relax minimum password length limit ini adalah not defined. Ini tuh opsi baru ya untuk Windows 10 Pro. Jadi kalau enable bisa lebih panjang dari default. Kalau not defined, maka defaultnya masih bisa ya biasanya 14 karakter max lah. Rekomendasinya itu definisikan kalau mau password panjang, misalnya 20 karakter. Nah, yang terakhir adalah store password using reversible encryption itu disable. Ini bagus. Karena artinya password itu tidak bisa disimpan dengan cara yang gampang di decrypt. Kalau enable, password jadi bisa dibaca oleh attacker. Jadi secara umum untuk konfigurasi password polisi saya itu masih lemah dan perlu diperketat. Itulah hasil audit dari akses saya ini. Lanjut yang kedua, yaitu kita masuk ke kita bisa cek di sini di security at a glance. Ini dapat GUI dari Windows-nya. Di sini kita bisa langsung cek apa yang berbahaya, apa yang masih hijau. Di sini hijaunya adalah account protection dan no action needed, jadi masih aman. Firewall ini bisa kita cek firewallnya on semua untuk domain network, private network atau public network, itu semuanya masih on. Dan yang ketiga, app and browser control no action needed. Nah, kita bisa lihat di sini adalah virus and threat protection. Di sini kita harus setup OneDrive for file recovery kalau misalnya ada ransomware attack. Jadi kalau misalnya ada ransomware attack dan kita disandra ini kita masih punya backupnya. Jadi kita nggak harus pusing lah pada akhirnya nanti.
Next kita bakalan ke ini. Oh ya, kita bisa yang terakhir, ini sebenarnya karena laptop saya tuh laptop kuliahan, jadinya ini adalah laptop pribadi saya. Nah, ini ada remote desktop. Remote desktop tuh kalau misalnya kalian mau laptop kalian tuh mau dipakai sebagai ini sebagai boneka, jadi bisa digunakan oleh laptop lain. Jadi laptop lain tuh bisa langsung ngotak-ngatik laptop kalian di remote. Jadi misalnya kita pakai kursor di laptop lain, di laptop ini bisa digerakin gitu istilahnya. Jadi kayak boneka. Nah, kalau misalnya kayak ini tuh laptop kayak laboratorium atau apa, itu gak apa-apa. Jadi sebagai kesatuan dari suatu device yang banyak gitu. Nah, karena ini laptop pribadi dan saya menghindari resiko attack, maka kita don't allow remote connection to this computer. Nah, kita oke aja karena kayak saya nggak mau allow gitu. Kalau mau allow ya tinggal di Windows apply. Nah, tadi kalau nggak salah saya sempat virus and threat protection di sini. Barusan kalian bisa ke quick scan. Jadi quick scan ini hanya scan singkat ya. Scan singkat sebesar 10 menit 46 detik, ini bisa sambil ngapa-ngapain aja, bisa sambil nugas, bisa sambil nonton YouTube, bisa quick scan, dan udah sekitar 44.000 file scan dan 0 trace phone. Jadi walaupun masih surface tapi ini bisa cukup membantu lah karena bisa sampai kayak nggak ditinggal tuh bisa. Dan yang terakhir kita masuk ke BitLocker. Nah, BitLocker tuh apa sih BitLocker? BitLocker adalah keamanan terakhir ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini di turn on BitLocker saya, kalau misalnya laptop saya dicuri atau enggak file-file kayak SSD atau HDD saya dicuri, nah kalau misalnya diambil ke HDD saya ditaruh atau SSD ditaruh di laptop lain, nah orangnya tuh nggak bisa karena udah harus pakai akun saya buat mengakses SSD atau HDD tersebut. Jadi kayak pengamanan ekstra gitu aja sih sebenarnya, biar biar data-data kita nggak diambil ya sama orang lain. Kalau misalnya amit-amit ada orang ngambil SSD doang dari laptop kalian gitu, ini bisa di turn on. Kalau misalnya untuk SSD ini sebenarnya nggak terlalu memberatkan ya, tapi kalau HDD agak berat untuk sehari-hari. Tapi karena saya pakai SSD saya bisa turn on ini. Nah, begitu saja audit dari sistem operasi saya Windows 10 Pro. Itu adalah kiat-kiat yang saya cek atau audit untuk memastikan bahwa laptop saya masih aman dan masih bisa menemani perjalanan saya kuliah di UPN ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.